Halo guys, jumpa lagi dengan Vesparia. Riding lagi, jalan-jalan lagi. Vespa itu jangan kamu pakai buat harian kalau kamu belum siap dengan konsekuensinya. Jadi kamu kalau mau bervespa setiap hari untuk melaksanakan aktivitasmu sehari-hari, itu ada hal-hal yang perlu kamu siapkan sebelum kamu berniat menggunakan Vespamu sehari-hari. Perlu diingat bahwa Vespa itu bukan kendaraan tahun muda. Konstruksinya berbeda dengan motor-motor zaman sekarang dan motor-motor yang bisa ditangani oleh bengkel-bengkel zaman sekarang. Jadi alangkah baiknya kamu menyiapkan hal-hal ini sebelum kamu pengen bervespaan sehari-hari. Yang pertama, untuk bermain Vespa, kamu harus siap spare dana. Harus spare dana untuk keperluan bahan bakar dan oli sampingmu. Karena Vespa itu sama halnya dengan motor dua tak lain, bahan bakarnya harus dicampur oli samping. Jadi ada double pengeluaran. Selain bahan bakar yang kamu keluarkan biayanya, juga ada biaya untuk oli samping. Bebas oli samping menyesuaikan dengan motormu. Rekomendasi dari mekanik motormu apa? Nah, itu menjadi konsumsi sehari-hari Vespa kamu. Yang selanjutnya, sudah hijau, jalan dulu kita. Yang selanjutnya, setelah double pengeluaran di oli samping, konsekuensi berikutnya kamu harus menyiapkan atau harus siap dengan keadaan bila Vespamu trouble di jalan. Jadi apa yang perlu kamu perhatikan ketika kamu mau pakai Vespa sehari-hari untuk kepentingan mengatasi trouble atau problem solving ketika kamu trouble di jalan? Yang paling utama, pertama kamu harus siap peralatan perbaikan ringan, perbaikan untuk bongkar pasang busi, obeng, tang, nggak usah banyak-banyak, yang penting kira-kira cukup untuk perbaikan ringan saja. Nah, setelah alat yang kamu bawa, ada lagi yang perlu kamu bawa, adalah spare part cadangan. Sesolid-solidnya, sepeduli-pedulinya owner Vespa lain ketika lihat kamu trouble, jika kamu tidak spare peralatan, spare part cadangan, itu tetap akan menyulitkanmu. Jadi setelah kamu spare dana untuk bahan bakarmu, kamu juga spare dana untuk spare part cadangan. Dikira-kira saja, atau coba tanya dengan teman-teman yang sering bermain Vespa, kira-kira harian itu saya perlu bawa spare part apa. Biasanya sih seperti busi, kabel gas, kabel rem, kopling, itu yang normalnya dibawa untuk cadangan sehari-hari. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, yang membantuin juga enak karena kamu sudah sedia spare part cadangan. Setelah itu, kalau BBM sudah, spare part sudah, kamu harus spare waktu. Konsekuensi berikutnya adalah kamu harus meluangkan waktu. Harus estimasi waktu. Estimasi waktu keberangkatanmu ketika kamu akan beraktivitas. Ketika ada janjian, ketika mau berangkat kerja, atau apapun itu, kamu harus spare waktu. Karena Vespa itu dinamis. Bisa tiba-tiba ada saja
yang terjadi saat kamu pakai Vespa di Vespamu. Nah, untuk menghindari hal itu, untuk menghindari keterlambatan, baiknya kamu spare waktu. Spare waktu untuk berangkat lebih awal dari waktumu janjian. Itu akan memudahkanmu jika kamu ada trouble di jalan, kamu masih bisa memilih opsi lain untuk tepat waktu saat janjian. Apalagi kalau janjianmu dengan orang yang penting ya. Itu baiknya kamu hati-hati, jangan sampai momen pentingmu gagal gara-gara kamu kena trouble Vespa. Gara-gara Vespamu trouble. Jadi kamu harus spare waktu. Berangkat lebih awal itu saya rekomendasikan, karena ketika kamu nanti misalkan trouble, walaupun jaraknya nggak jauh, kamu masih bisa pilih opsi, misal mau kamu perbaiki sendiri, boleh. Atau kamu mau tinggal Vespamu ke tempat yang menurutmu aman. Nanti setelah ketemuan baru kamu ambil, dan kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan ojek online atau taksi online. Jadi janjian pentingmu tidak terhambat karena Vespa. Pada dasarnya bermain Vespa itu menyenangkan, asal kamu siap dengan konsekuensinya. Alias tidak asal-asalan tinggal bawa Vespa. Jangan asal-asalan langsung pakai Vespamu. Semua harus kamu persiapkan. Nah, orang Semarang, sudah ada yang lewat jalan sini. Ini jalan tembus ke Undip yang baru ya. Di sini banyak anak-anak komunitas roda 2 nongkrong di sini, ataupun kopi darat di sini. Nah, banyak penjual-penjual kopi di sini, jadi tinggal pilih aja toko mana, penjual mana yang mau kamu kunjungi sama teman-temanmu. Orang Semarang sih harusnya udah tahu ya daerah sini ya. Pemandangannya bagus sih, kiri kanannya. Lalu lintasnya juga tidak begitu ramai. Cuma memang kita harus hati-hati, karena kadang ada yang menyeberang dadakan. Di foto tadi sama fotografer. Apa ini? Sore ya? Fotografer nyoretnya jalur Undip. Nanti kita coba cari fotografernya siapa, kita ambil fotonya. Banyak anak-anak komunitas pecinta motor nongkrong di tempat tadi itu. Mumpung masih pulang sore dari tempat kerja, saya ingin menikmati jalur sini, jadi ya saya lewat sini. Seru juga jalannya. Nah, kita sudah sampai di daerah Undip Tembalang. Sudah mulai seperti kawasan metropolitan. Banyak apartemen berdiri di Tembalang sini.
Ya, tapi begini, jadi jalannya padat. Padat merayap. Tidak apa-apa, pelan-pelan kita susuri jalanannya. Sambil menghabiskan waktu sore hari. Nah, serunya kalau mainan Vespa itu atau pakai Vespa sehari-hari itu, kalau kamu ada waktu luang, bisa cari-cari jalur lain saat kamu mau menuju ke rumahmu. Sekaligus manasin mesinnya Vespamu. Kalau kamu ada waktu longgar ya, kalau sibuk ya jangan. Tetap atur waktu sebaik mungkin supaya semua urusanmu bisa selesai dengan baik dan Vespaanmu tidak terganggu. Beberapa hari terakhir kemarin saya lewat sini, banyak pengendara-pengendara Vespa yang pakai Vespanya lewat jalan sini. Mungkin mahasiswa Undip mungkin ya. Mulai banyak yang pakai Vespa. Semoga hari ini ada yang berpapasan ketemu. Karena saya itu termasuk orang yang seneng ngelihat ada orang lain pakai Vespa. Kayak ketemu saudara jauh gitu rasanya. Ush, langsung rem berhenti kira-kira. Kang parkir. Bisa ditonton kan gimana tadi nyebrangin kendaraannya? Ngawur. Untung sopirnya tadi merhatiin spion, jadi nggak ngikutin apa kata kang parkirnya. Bisa senggolan tadi sama Pajero. Oh, senam jari karena harus buka tutup kopling. Lumayan. Untung nggak keras-keras banget ini koplingnya.
Jadi itu guys, tadi beberapa tips and trick untuk kamu bisa nyaman menggunakan Vespamu sehari-hari. Gak perlu takut, cukup kamu persiapkan saja hal-hal tadi, Vespamu sehari-hari akan nyaman. Jadi yang pertama, siapkan keuanganmu untuk konsumsi BBM Vespamu. Jadi BBM Vespamu itu pasti akan lebih boros ketimbang dengan motor-motor konvensional sekarang. Jadi kamu harus siap itu. Yang berikutnya, minimal kamu punya ilmu tentang perbaikan Vespa, perbaikan ringan, dan kenali lebih dalam dulu Vespamu. Kira-kira hal trouble-trouble apa yang bakal terjadi sehari-hari ketika kamu pakai Vespa, dan kamu bisa spare part dan bawa peralatan sesuai kebutuhanmu. Jadi fungsi dan guna dari bagasi Vespa yaitu untuk menyimpan peralatan dan spare part cadangan juga. Ngerem mendadak karena nggak konsentrasi ketika ada mobil keluar dari gang. Semoga berjalan damai. Nah, tadi sampai spare part ya. Yang berikutnya, yang perlu kamu perhatikan sebelum memakai Vespamu sehari-hari adalah menyiapkan waktu untuk kamu bisa berangkat ke semua kegiatanmu atau tempat janjianmu atau pekerjaanmu lebih awal, untuk jaga-jaga bila mana Vespamu ada masalah. Jadi jangan anggap tenang Vespamu itu, selalu berpikir bahwa aku harus spare waktu untuk jaga-jaga ketika Vespaku ada masalah. Ingat, Vespa barang tua, tidak bisa kamu samakan dengan motor-motor konvensional zaman sekarang yang usianya jauh lebih muda dari Vespamu, ya. Agar ragu-ragu tadi bapaknya mau keluar gang, maju mundur. Oke, kita kembali lagi ke lalu lintas padat ramai arah Semarang atas di daerah Sukun, Banyumanik. Minimal 3 hal tadi itu sudah kalian siapkan, tinggal kalian bersenang-senang dengan Vespamu sehari-hari. Ditambah serunya bermain Vespa itu ketika kamu berangkat kerja dan pulangnya berbeda jalur, kamu cari rute lain sekaligus jalan-jalan kalau kamu punya waktu luang. Kalau waktumu padat ya nggak usah. Bervespa saat bekerja, berangkat bekerja sudah menyenangkan. Jujur saya 1 tahun sudah menjalani aktivitas ini. Berangkat pulang kerja naik Vespa dan akhirnya saya ketagihan. Saya ketagihan bervespa ria sehari-hari.
mana-mana pakai Vespa. Karena itulah seru. Jadi gimana? Sudah siap bervespaan sehari-hari? Oke, mungkin cukup pembahasannya. Mari kita nikmati perjalanan sore hari ini menyusuri padatnya lalu lintas kota Semarang.
Oke, sebentar lagi saya sampai di rumah. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, dan sampai jumpa di video Vesparia lainnya. Nah.